Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang memahami sunnah dan bid'ah. Pengertian sunnah dan penggolongannya. Sunnah secara bahasa berarti jalan sesuatu. Sunnah Rasulullah SAW berarti jalan Rasulullah SAW, yaitu jalan yang ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. Sunnah digolongkan menjadi 3 macam. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah cegahan maupun larangan. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah, seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi, tetapi tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Yang selanjutnya, pengertian bid'ah dan penggolongannya. Pengertian bid'ah menurut bahasa diambil dari kata bida', yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diada-adakan menyerupai syariat tanpa ada tuntunan dari Rasulullah yang diamalkan seakan-akan bagian dari ibadah. Dapat disimpulkan bahwa bid'ah ini adalah suatu hal yang tidak terdapat pada konteks ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah maupun syariah, yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara rinci. Bid'ah digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu bid'ah umum dan bid'ah khusus. Secara umum, bid'ah digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama, bid'ah hakikiyah adalah suatu perbuatan baru Islam yang jika dilihat dari berbagai aspek, perbuatannya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah karena tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, bid'ah idofiyah ialah perbuatan yang jika ditinjau dari segi pelaksanaannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, namun jika dilihat dari esensi perbuatannya adalah baik. Bid'ah ini senantiasa menjadi polemik bagi para ulama. Secara umum, bid'ah digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama, bid'ah wajibah, yaitu bid'ah yang diwajibkan. Yang kedua, bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang diharamkan. Yang ketiga, bid'ah mandubah, yaitu bid'ah yang dibolehkan. Yang keempat, bid'ah makruhah, yaitu bid'ah yang dimakruhkan. Yang kelima, bid'ah mubahah, yaitu bid'ah yang dimubahkan. Lalu materi yang selanjutnya, contoh amalan sunnah dan bid'ah. Amalan bulan Sya'ban. Sunnah-sunnah dalam bulan Sya'ban antara lain, yang pertama, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, menghitung hari bulan Sya'ban. Yang ketiga, tidak mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Yang keempat, tidak berpuasa pada hari yang diragukan. Adapun bid'ah pada bulan Sya'ban antara lain, yang pertama, peringatan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, sholat alfiyah. Yang ketiga, padusan. Yang keempat, sedekah ruah. Kemudian yang selanjutnya pembahasan materi mengenai bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah antara lain, 1. Anggapan baik terhadap bid'ah berarti menganggap Islam seolah-olah belum sempurna. 2. Amalan bid'ah tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bid'ah mengikuti hawa nafsu. 4. Bid'ah melenyapkan sunnah. 5. Bid'ah termasuk sikap gulu atau melampaui batas syariat. 6. Pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah. 7. Menangguh dosa bid'ah dan dosa-dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat.
Nah, yang terakhir bahaya bid'ah adalah pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Na'udzubillah. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.